Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah menang bersama orang lain dan bagaimana orang lain menjadi sangat merasa berharga. Kita tiba di tema tentang bagaimana kita membuat catatan yang membesarkan hati seseorang. Di segmen sebelumnya dibahas tentang catatan dari John Wesley kepada William Wilberforce. Dan kita akan lihat cerita berikutnya. Jadi bagaimana cerita berikutnya dari catatan tersebut? Pada tahun 1806, selepas bekerja tanpa lelah selama 20 tahun, Wilberforce akhirnya berhasil memperoleh pengesahan rancangan undang-undang yang menghapuskan perbudakan atau perdagangan budak. 28 tahun kemudian, pada tanggal 31 Juli 1834, perbudakan itu sendiri dinyatakan tidak berlaku di seluruh kerajaan Inggris dan membebaskan lebih dari 800.000 budak. Meskipun dia tidak menyaksikan realisasi impiannya karena wafat pada tanggal 5 Agustus 1833, tak seorang pun selain William Wilberforce yang bertanggung jawab bagi musnahnya perbudakan di kerajaan Inggris. Wilberforce meninggal sebagai salah seorang laki-laki paling mulia di zamannya dan dimakamkan di Westminster Abbey. Sebagian tulisan di batu nisannya berbunyi demikian: terkenal karena berada di setiap Departemen Tenaga Kerja Publik dan pemimpin dalam setiap kegiatan amal, entah untuk memenuhi keinginan sementara atau keinginan spiritual sahabatnya. Namanya tidak akan pernah dikenal secara khusus dengan segala tenaga yang dikerahkan, yang mana dengan restu Tuhan memindahkan dari Inggris kesalahan dari perdagangan budak Afrika dan menyiapkan jalan bagi penghapusan perbudakan dalam setiap koloni kerajaan. Wilberforce telah mencurahkan seluruh hidup dan karir politiknya demi sebuah alasan besar, mengakhiri perbudakan. Namun, dia tidak mungkin akan menang kalau bukan karena catatan kecil dari John Wesley. Jadi, percayailah, kekuatan catatan tertulis bisa membesarkan hati selama bertahun-tahun. Dan sebelum dia menerima surat dari Wesley sebagai hadiah dari anggota komunitasnya di Skylay, dia juga seringkali menyuruh staf-stafnya untuk juga menyediakan waktu menulis setiap hari Senin untuk memberikan catatan yang membesarkan hati orang lain. Jadi, agar kita bisa membesarkan hati orang lain, catatan bisa kita buat nggak perlu dari orang-orang yang terkenal. Kata-kata baik yang dipersembahkan dari hati selalu diterima dengan baik. Jika kita tidak pernah menguasai cara untuk bagaimana membuat catatan, coba kita akan lihat beberapa tips agar kita bisa membuat catatan yang membesarkan hati orang lain. Kita akan lihat tipsnya di segmen berikutnya. Buatlah catatan yang membesarkan hati orang lain. Salam sukses luar biasa. Salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan.
beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorjan.